Salam, saudaraku. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus bertemu di dalam kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Kali ini saya ingin mengajak kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus ketika dia memanggil murid-muridnya yang dicatat oleh Lukas di pasal 5 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, dalam memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus selalu berkata, mari ikut aku. Bahkan kepada Petrus dia berkata, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kau penjala manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita, saya percaya, pernah mendengar atau tahu, bahkan pernah membaca cerita tentang Mahatma Gandhi. Nah, suatu kali Mahatma Gandhi kita tahu bahwa dia begitu mengagumi ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Contohnya adalah khotbah di bukit. Bagaimana dia sering sekali menggunakan khotbah di bukit untuk mengajar orang-orang yang menjadi murid-muridnya atau para pengikutnya. Nah, suatu kali Mahatma Gandhi ditanya, mengapa kamu begitu mengagumi Yesus Kristus? Mengapa kamu tidak menjadi orang Kristen aja? Kata sahabat dari Mahatma Gandhi ini. Lalu Gandhi menjawab begini, katanya, bila aku bertemu dengan seorang Kristen yang benar-benar mengikut Kristus, aku akan mempertimbangkannya untuk menjadi seorang Kristen. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa dia begitu mengagumi ajaran Kristus, tapi dia nggak mau menjadi orang Kristen karena dia belum bertemu dengan orang Kristen yang benar-benar mengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun bukankah itu yang diharapkan dari seorang Kristen, yaitu menjadi pengikut Kristus? Ketika kita mengikut Kristus, orang lain akan melihat dan nyata di dalam kehidupan kita, di mana kita mengikut Kristus dalam pengertian mengikuti ajarannya, perkataan-perkataan Kristus, cara hidup dan tingkah laku dari Kristus itu sendiri. Nah, suatu kali salah seorang pemimpin Moody Institute, John Stowell, menulis dalam bukunya yang berjudul bukunya itu Following Christ. Dia berkata gini ya, banyak di antara kita yang menghidupi iman kita seolah-olah Kristus hadir untuk mengikuti kita. Bahkan kita percaya bahwa Kristus hadir untuk memenuhi kebutuhan kita. Bentuk tersamar dari agama yang melayani diri sendiri dan menempatkan Kristus hanya sebagai salah satu kebutuhan hidup yang dapat menambah dan memberi daya pada impian-impian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, John Stowell berkata bahwa ada banyak orang dari pengikut Kristus yang memiliki iman yang bertumbuh, tetapi sebenarnya dari samar-samar di dalam kehidupan kekristenannya, dia sebenarnya menjadikan Kristus bukan yang utama. Kristus hanya seperti kebutuhan-kebutuhan lain dari mereka. Kalau terdesak, kalau memerlukan apa-apa, barulah Yesus Kristus yang mereka ikut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan Kristus yang mereka ikuti, tapi mereka ingin Kristus mengikuti apa yang mereka mau. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk mengikutinya, dia menghendaki agar dialah yang memimpin para murid, serta mengarahkan mereka mau kemana dan mau melakukan apa. Mengikut dia kemana saja. Itu yang diinginkan oleh Yesus Kristus ketika dia menjadikan murid-muridnya. Seperti para murid, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus meninggalkan keinginan kita taat kepada Kristus dan memilih untuk kehilangan nyawa kalau memang itu harus demi Kristus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang mendapatkan seisi dunia kalau dia kehilangan nyawa? Apa ada gunanya kalau seseorang mendapatkan segala isi kalau dia kehilangan nyawanya? Kalau matamu jahat, potonglah itu, cungkillah itu daripada kamu harus masuk. Lebih baik kamu masuk dengan satu mata, atau kalau tanganmu jahat, putuskanlah itu, lebih baik masuk dengan satu tangan ke dalam surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila tak direnungkan dengan sungguh-sungguh, hal ini mungkin terdengar mudah dilakukan. Mengikut Kristus itu seperti gampang lah gitu. Maka itu ada banyak orang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus, tapi sebenarnya
Apakah dia mengikut Kristus? Apakah dia menjadikan Kristus pemimpinnya? Itu perlu dipertanyakan lagi. Namun kenyataan kita tidak mungkin melakukan itu sendiri. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dengan kemampuan kita sendiri. Hanya dengan memilih untuk melepaskan semua obsesi kita, rencana-rencana pribadi kita, dan mempercayai pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita dapat bekerja sama dengan Kristus yang berkarya di dalam hidup kita. Biarkanlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, lalu mengarahkan jalan kita. Kalau enggak, kita sulit untuk mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, demikianlah cara Tuhan mengajar kita agar menjadi pengikutnya yang taat dan bukan menjadi pemimpin. Kita tanpa sadar terkadang kita yang menjadi tuan, Kristus menjadi hamba kita. Di dalam keseharian kita kadang-kadang kita yang menjadi pemimpin, Kristus yang menjadi pengikut kita. Padahal ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, selalu dia berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Agar dapat membawa orang lain datang kepada Kristus, kita harus lebih dahulu belajar mengikut Kristus. Turuti perkataan-perkataannya, lakukan perintah-perintahnya. Apapun yang diucapkan oleh Yesus Kristus, endapkanlah di dalam hati dan pikiran kita, dan biarlah itu yang mewarnai pikiran dan sikap dan tingkah laku kita. Jangan jadikan Kristus hanya pakaian, jangan jadikan Kristus hanya gambaran muka kita, tapi biarlah Kristus hidup karena kita mengikuti Dia. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk kembali mengingat bahwa mengikut Kristus adalah hal yang memang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berkati saudara-saudara yang mendengarkan dan menyaksikan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.